Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Pamana Adi Pratama dengan NPM 2351071015. Saya adalah moderator sesi pada presentasi hari ini. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang berjudul menentukan strategi produk. Baiklah, di sini tanpa berlama-lama saya akan memulai presentasi pada hari ini. Menentukan strategi produk, karakteristik dan klasifikasi produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pelanggan untuk memuaskan sesuatu keinginan atau kebutuhan termasuk barang, fisik, pengalaman, acara, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Tingkat produk, hierarki nilai pelanggan-pelanggan. Dalam merencanakan tawaran pasarnya, pemasar perlu memikirkan secara mendalam 5 tingkat produk. Yang pertama, manfaat inti. Layanan atau manfaat mendasar yang sesungguhnya dibeli pelanggan. Seorang tamu hotel membeli istirahat dan tempat tidur. Pemasar harus memandang dirinya sebagai penyedia manfaat. Dan yang kedua, produk dasar atau basic product. Pemasar harus mengubah manfaat inti tersebut menjadi produk dasar. Dengan demikian, kamar hotel meliputi tempat tidur, kamar mandi, handuk, meja rias, dan lemari pakaian. Dan yang ketiga, produk yang diharapkan atau expect produk. Beberapa atribut dan kondisi yang biasa diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk ini. Tamu hotel mengharapkan tempat tidur yang bersih, handuk yang bersih, lampu baca, dan kadar ketenangan tertentu. Dan yang keempat, produk tambahan. Di negara-negara maju, positioning merek dan persaingan terjadi pada tingkat ini. Tetapi di pasar negara berkembang atau pasar yang berkembang seperti India dan Brazil, sebagian besar persaingan terjadi di tingkat produk yang diharapkan. Dan yang kelima, produk potensial atau potential product. Mencakup semua kemungkinan tambahan dan transformasi yang dialami sebuah produk atau penawar di masa depan. Next slide. Kedua, klasifikasi produk. Ketahanan dan keberwujudan. Pemasar menggolongkan produk menjadi 3 kelompok menurut ketahanan dan keberwujudan antara lain. 1. Barang yang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam 1 atau beberapa kali penggunaan seperti bir dan sabun. Kedua, barang tahan lama atau durable goods adalah barang berwujud yang biasanya tetap bertahan walau sudah digunakan berkali-kali seperti lemari es, peralatan, dan pakaian. Yang ketiga, jasa adalah produk-produk yang tidak berwujud, tidak terpisahkan dan mudah habis. Contohnya salon kecantikan. Next slide. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu ada klasifikasi barang konsumen. 1. Barang sehari-hari atau convenience goods, dengan segera dan dengan usaha minimum. Contohnya meliputi minuman ringan, sabun, dan surat kabar. Barang sehari-hari dapat dibagi lagi. Barang kebutuhan pokok atau staples adalah barang yang dibeli konsumen secara teratur. 2. Barang belanja atau shopping goods adalah barang yang secara karakteristik dibandingkan oleh konsumen berdasarkan kecocokan, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya meliputi perabot, pakaian, mobil berkas, dan peralatan rumah tangga utama. Yang ketiga ada barang khusus atau specialty goods, mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembeli khusus. Contohnya meliputi mobil. 4. Barang yang tidak dicari atau unsought goods adalah barang yang tidak dikenal konsumen atau biasanya tidak terpikirkan.
untuk dibeli seperti detektor asap. Contoh klasik barang yang dikenal tetapi tidak dicari adalah asuransi jiwa, daerah pemakaman, dan batu nisan. Next slide. Klasifikasi barang industri. Barang dan suku cadang adalah barang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Bahan dan suku cadang dibagi menjadi dua kelas, yaitu bahan mentah serta bahan dan suku cadang manufaktur. Kedua, barang modal adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Barang modal mencakup dua kelompok, yaitu instalasi dan peralatan. Yang ketiga ada layanan bisnis dan pasokan. Adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Next slide. B. Diferensiasi meliputi 1 bentuk, 2 fitur, 3 penyesuaian, 4 kualitas kerja, 5 kualitas kesesuaian, 6 ketahanan, 7 keandalan, 8 kemudahan perbaikan, dan 9 gaya. Desain. Desain adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Diferensi jasa. Diferensiator jasa yang utama adalah 1. Kemudahan pemesanan, 2. Pengiriman, 3. Instalasi, 4. Pelatihan pelanggan, 5. Konsultasi pelanggan, 6. Pemeliharaan dan perbaikan, 7. Pengembalian. Next dilanjutkan oleh teman saya. C. Hubungan produk dan merek. A. Hierarki produk. Hierarki produk membentang dari kebutuhan dasar sampai barang tersebut yang memuaskan kebutuhan tersebut. 1. Keluarga kebutuhan, need family. 2. Keluarga produk, produk family. 3. Kelas produk, produk kelas. 4. Lini produk, produk lini. 5. Jenis produk, produk type. 6. Barang atau item. B. Sistem dan bauran produk. Sistem produk, produk sistem adalah kelompok barang yang berbeda tetapi berhubungan dan berfungsi dengan cara yang kompatibel. Bauran produk, produk mix, disebut juga pilihan produk, produk assessment, adalah kumpulan semua produk dan barang yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. C. Panjang lini produk. Tujuan perusahaan mempengaruhi panjang lini produk. Salah satu tujuannya adalah menciptakan lini produk untuk mendorong penjualan ke atas. Tujuan lainnya adalah menciptakan lini produk yang memfasilitasi penjualan silang. Next. D. Penetapan harga bauran produk. Dalam penetapan harga bauran produk, produk mix pricing, perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimalkan laba keseluruhan bauran. Penetapan harga ini sulit karena berbagi produk mempunyai permintaan dan biaya yang saling terkait dan terpapar pada berbagai tingkat persaingan. Kita dapat membedakan 6 situasi yang membutuhkan penetapan harga bauran produk. 1. Penetapan harga lini produk. 2. Penetapan harga fitur produk. 3. Penetapan harga produk terikat. 4. Penetapan harga dua bagian. 5. Penetapan harga produk sampingan. 6. Penetapan harga paket produk. Next. D. Pengemasan dan pelabelan, jaminan dan garansi. A. Pengemasan atau packing sebagai sebuah kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk membuat produk. Dari perspektif perusahaan dan konsumen, kemasan harus mencapai sejumlah tujuan. 1. Mengidentifikasi merek. 2. Mengekspresikan informasi deskriptif dan persuasif. 3. Memfasilitasi transportasi dan perlindungan produk. 4. Membantu penyimpanan di rumah. 5. Membantu konsumsi produk. B. Pelabelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempel pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian kemasan. Label bisa membawa nama merek saja atau sejumlah besar informasi. Bahkan, jika penjual memilih label sederhana, mungkin mensyaratkan lebih banyak.
C. Jaminan dan garansi. Jaminan warranties adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen. Produk dengan jaminan dapat dikembalikan kepada produsen atau dibawa ke pusat perbaikan untuk diperbaiki, diganti, atau dikembalikan uangnya, baik tertulis maupun tersirat. Jaminan tunduk pada hukum. Izin. Studi kasus Jawab aja. dari kelompok yang dapat studi kasus langsung di share screen aja. Oh ya, sebelum dilanjut, diharapkan untuk semua yang hadir Zoom on cam ya, karena untuk sesi share screen